Hai teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kami dari kelompok 5 dari program studi Informatika kelas B, mata kuliah Pemikiran Desain dan Kreativitas. Di sini ingin menjelaskan konsep permainan kami yang berbasis papan, yaitu kuliah. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Galang Nusami Gananda dengan nomor NPM 2307123335. Nama saya Raymond Wijaya Gautama, panggilan saya Raymond, NPM 2307123363. Nama saya Nicholas Deneta dengan NPM 2307-12350. Dan tanpa babi bu, langsung saja kita masuk ke videonya. Oke, jadi permainan kami terinspirasi dari Monopoly yang kemudian kami modifikasi agar semakin seru untuk dimainkan. Latar belakang atau alasan kami membuat game ini adalah kami sebagai mahasiswa dituntut untuk memiliki skill manajemen belajar dan manajemen uang yang baik. Oleh sebab itu kami berpikir bahwa hal ini akan menjadi seru apabila ada permainannya. Kemudian tujuan pengembangan kami mengembangkan game ini adalah tentu saja untuk hiburan dan mungkin dapat menjadi atau mengenalkan hal-hal baru kepada siswa yang masih berada di bangku SMA atau SMP seperti itu. Dan untuk bahan baku sendiri kami rata-rata menggunakan kertas ivory, dan untuk petanya kami juga menggunakan ivory cuman dengan bahan yang lebih tebal. Kemudian untuk pion-pion dan dadu kami menggunakan bahan dasar plastik seperti itu. Berikut foto dan produk desain kemasan kami. Di sini yang tadi dikatakan oleh teman saya satu kelompok yang bernama Niko, kami membuatkan permainan ini berdasarkan Monopoly. Ya, kita mendapatkan permainan berdasarkan permainan papan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkiraan harga untuk permainan kami. Perkiraan harga kami mematok 50.000 untuk permainan ini. Nah, yang seperti saya akan jelaskan maksudnya ini 50.000 ini harga modal kami ya. Jadi kita masih belum berencana untuk menjualnya untuk mencari laba, karena kita masih belum menemukan bahan final untuk membuat permainan ini. Rencana saya ingin memberikan papan permainan ini di satu wadah, jadi tetap masih ada kendala di kelompok kami, jadi kita masih belum bisa menebak harga ya untuk dijual maupun diproduksi secara massal. Nah, sebelum itu para pemain harus mengacak kartu-kartu sesuai, dan setiap pemain diberi uang saku sebesar 50.000. Nah, di awal permainan ini jadi masih ada preparation sebelum bermain. Oke, kita langsung saja ke cara bermain. Jadi di sini akan ada 2-4 pemain. Di awal permainan, tiap pemain akan memilih kampus masing-masing secara acak atau hobi 4. Yang seperti saya sebutkan, setiap kampus memiliki buff atau keuntungan masing-masing. Jadi tidak seimbang. Jadi semua kampus memiliki buff masing-masing ataupun juga kelebihan. Seperti ini, misalnya, ini ada 4 kampus. Ini yang bernama UI, lalu ada UGM, juga ada ITB, dan juga ada Unbrau. Nah, kemudian permainan ini dimainkan secara bergiliran menggunakan dadu yang telah disediakan. Terdapat beberapa peta yang memiliki efek positif ataupun negatif. Nah, saya akan jelaskan tentang efek positif. Oke. Jika berhenti di peta kesempatan, kita mendapatkan kartu kesempatan. Oke. Kemudian jika ke peta sakit, pemain itu yang mendapatkan peta sakit akan terhenti selama 1 giliran atau stun ya dikatakan. Kemudian ada peta kebal. Nah, di peta kebal ini jadi kita pemain ini kalau misal ke peta kebal lalu kita ke peta sakit, kita tidak akan terkena apa-apa. Oke. Jadi kita imun efek apapun baik positif maupun negatif pada langkah berikutnya. Jadi kalau kita mendapat efek positif pun juga bakalan hangus gitu. Kemudian ada MTK. Di sini pemainan dapat memilih apakah ia bersedia atau mengerjakan atau skip aja. Jadi kita memiliki soal matematika gitu ya, sederhana saja sih, nggak usah repot-repot. Jadi kita memiliki challenge untuk mengasah otak kita, jadi tidak boring gitu, karena di Monopoly kita cuma jual beli. Jadi kita juga bisa mendapatkan uang dengan cara MTK. Oke. Yang kedua,
Jika benar, maka pemain akan mendapat 5 poin dan apabila salah akan dikenakan min 5. Pasti sih ini yang bikin challenge ini lebih menarik karena kita bisa mendapatkan atau juga pengurangan itu. Padahal ini pemain lain dilarang membantu. Jika membantu bisa dapat jadi 5 poin dari teman kita ambil gitu. Itu juga boleh. Jadi tergantung ini sih kalau yang itu tergantung aturan dari masing-masing pemain sih kalau kayak gitu. Jadi masih ada challengingnya juga, walaupun ini juga tidak konsisten ya di rulesnya ini, tapi itu bisa sih nanti gue tambahin. Lalu pemain ataupun lawan yang lain dapat mengecek jika jawaban itu benar atau salah. Nah, itu yang bikin kita lebih seru. Jadi kita bisa melihat kita bisa melihat skill teman-teman kita. Jadi tapi ini kita bisa lihat ya permainan ini tidak susah-susah karena kami juga ingin melihat semua orang itu bisa bermain. Jadi kita meratakan soalnya juga seperti matematika yang susah lah. Contohnya ini mah cuman kali tambah bagi kurang. Jadi kita masih standar ke SD sampai pun yang lebih lanjut lagi. Nah, kemudian ada cara seminar. Nah, jika berhenti di peta ini, maka pemain akan mendapatkan sertifikat dan juga 20 poin. Nah, secara cuma-cuma. Namun tiap pemain hanya boleh mendapatkan 1 sertifikat saja. Dan ini di permainan ini hanya ada 4. Jadi kalau sudah habis ya sudah nggak dapat lagi. Misal satu pemain ini dapat ke petak sertifikat 2 kali, nggak boleh, dapatnya 1 karena sudah banyak. Jadi kita diajarkan apa? Tidak boleh greedy kawan-kawan, tidak boleh serakah. Jadi kita harus imbang, oke, ke pemain lain. Kita juga ada sportivitas, juga ada competing, juga ada yang lain-lain. Nah, kemudian ada peta bisnis. Peta ini adalah lapangan pekerjaan. Di sini peta memilih dengan acak apapun usaha yang ia dapat apabila ingin membuka usaha. Terima kasih. Dan di permainan ini terdapat beberapa ikon kampus. Dan setiap kita melewati kampus pribadi, maka pemain tersebut akan mendapatkan uang sebesar 10.000. Dan apabila ada lawan yang singgah di kampus pemain lain, maka harus membayar 5.000 ke pemain yang memiliki kampus tersebut. Syarat untuk menang dari permainan ini adalah mengumpulkan poin sebanyak 50 poin dan minimal telah menempuh 8 semester putaran. Karena pada umumnya kita berkuliah selama 8 semester dan tidak boleh melebihi dari 14 semester. Ketika kita melebihi dari 14 semester, maka kita akan dinyatakan kalah karena itu sudah melebihi batas dari semester yang ditentukan atau kita akan di drop out. Lalu pemain juga dinyatakan kalah apabila uangnya habis. Kalau misal di kehidupan nyata uang kita habis di kehidupan perkuliahan, ya mau gimana lagi, kita harus minta ke orang tua kan. Tapi di permainan ini kita dinyatakan kalah. Berikut ini adalah simulasi permainan kami. Jadi di sini ada 4 kampus, dan setiap kampus itu ada power up-nya masing-masing, ada buff-nya masing-masing seperti yang udah dijelaskan tadi. Seperti misal ITB ya. ITB itu apabila pemain berhenti di kampusnya, maka pemain dapat berpindah tempat secara bebas. Jadi misal saya berhenti di ITB, saya bisa berpindah ke bebas ke tempat manapun begitu. Nanti Brawijaya sama ini udah ada buffnya masing-masing. Kemudian saya ingin menjelaskan petak-petak di sini. Jadi ini petak kampus, kemudian ini petak bisnis. Jadi di sini pemain dapat membuka bisnis. Nah, bisnis. Nanti di dalam bisnis ini diacak, kemudian pemain mengambil 1. Nah, itulah bisnis dia. Dan sesuai yang dia tempati begitu. Kemudian ada bisnis ada peta kesempatan. Peta kesempatan nanti berisi tantangan atau macam-macam deh. Seperti contohnya ini, kamu beli mie ayam Afwit 3.000 seperti itu. Kemudian ada petak pusing atau sakit. Petak ini semisal pemain berhenti di petak sini, maka akan terhenti selama 1 giliran. Kemudian seminar. Nah, di dalam seminar ini nanti akan mendapatkan sertifikat dan tentunya dapat 20 poin secara cuma-cuma. Namun satu pemain itu hanya dapat membawa 1 sertif ini. Jadi nggak bisa double, 1 orang 1 seperti itu.
Kemudian ada imun. Di sini imun. Misal saya berhenti di sini, kemudian saya terkena dana umum, kartu dana umum, maka saya tidak akan mengambil apapun. Jadi efek positif dan negatif itu sama sekali tidak berpengaruh. Seperti itu. Kemudian ada kotak matematika. Di sini nanti ada tumpukan kartu. Apabila pemain berhenti di sini, pemain dapat memilih mau di skip atau kerjain tantangannya. Semisal pemain dapat mengerjakan tantangan ini, kemudian dicek pemain lain dan jawabannya adalah benar, maka pemain mendapatkan 5 poin. Seperti itu. Dan apabila salah akan mendapatkan minus 5. Kemudian nanti akan diberikan poin seperti ini. Seperti itu.